Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri Syarida dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penguatan kapasitas dan pengembangan potensi diri. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Dalam pengertian tersebut terkandung pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan menunjukkan dan memerankan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kapasitas bukanlah suatu yang pasif, melainkan proses yang berkelanjutan. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas. Yang dimaksud dengan kelembagaan tidak terbatas dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti luas, menyangkut perilaku, nilai-nilai, dan lain-lain. Nah, penguatan kapasitas untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut mencakup penguatan kapasitas setiap individu atau warga masyarakat, kapasitas kelembagaan atau organisasi dan nilai perilaku, dan kapasitas jejaring atau networking dengan lembaga lain dan interaksi dengan sistem yang lebih luas. Nah, strategi ini perlu lebih dikembangkan, yang intinya adalah bagaimana rakyat lapisan grassroots harus dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif, tetapi bersifat aktif, yaitu terus-menerus dikembangkan atau dikuatkan untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, peningkatan kapasitas dalam tataran sistem meliputi usaha yang bersifat luas dan banyak, menekankan keterlibatan pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya, terutama dalam mengembangkan suatu sistem pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Dalam lingkup komunitas, proses peningkatan kapasitas adalah pada tataran kelembagaan komunitas dan pada tatanan individu masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan berarti usaha untuk meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan, dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini meliputi usaha penyadaran masyarakat untuk menyusun norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut pola perilaku masyarakat, yang mana keluaran dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk membangun dalam lingkungannya. Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelembagaan yang lebih partisipatif dan transparan. Peningkatan kapasitas individu lebih condong pada usaha untuk meningkatkan kemampuan individu-individu masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat sekitarnya. Nah, upaya peningkatan kapasitas individu ini meliputi usaha-usaha pembelajaran baik dari ranah pengetahuan, sikap, atau penyadaran kritis, dan adapun manfaat pengembangan potensi diri, pengembangan potensi
individu berkaitan erat dengan beberapa pandangan tentang terbentuknya kepribadian manusia, yang menurut beberapa ahli dibagi menjadi: yang pertama ada teori nature. Teori ini beranggapan bahwa kepribadian manusia terbentuk dari bawaan ketika lahir, atau juga dapat dikatakan potensi yang dimiliki karena faktor bakat. Nah, yang kedua ada teori nurture. Teori ini beranggapan bahwa kepribadian manusia terbentuk karena faktor luar lebih dominan daripada faktor bawaan. Nah, yang ketiga ada teori konvergensi atau keterpaduan. Teori ini menganggap bahwa hasil interaksi potensi yang dimiliki oleh manusia dan seberapa besar lingkungan mempengaruhi perwujudan potensi yang dimiliki. Manfaat pengembangan potensi individu adalah pengembangan nature dan nurture secara tepat sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang positif dan meminimalisasi potensi yang negatif sehingga dapat membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Keterampilannya. Nah, kemudian bahasan yang selanjutnya adalah pengembangan potensi diri. Menurut Tarmuji 1997, pengembangan potensi diri berarti mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya. Hal ini dapat dicapai melalui upaya belajar dari pengalaman, menerima umpan balik dari orang lain, melatih kepekaan terhadap diri sendiri maupun orang lain, mendalam kesadaran dan mempercayai usaha hati. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Selanjutnya ada teknik pengembangan potensi diri. Nah, pengembangan potensi diri adalah suatu proses yang bertahap dan sistematis yang dimulai dengan mengenal potensi diri, mengenal konsep diri, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi diri. Saya mengambil salah satu poin tentang mengidentifikasi potensi diri. Nah, pengenalan diri sendiri merupakan langkah awal pengembangan potensi diri yang akan membantu individu dalam melihat kemampuan-kemampuan yang dimiliki, melihat hal-hal yang telah berkembang dan yang masih perlu dikembangkan, serta mengenal segi positif dan negatifnya. Pengenalan diri sendiri dapat dilakukan melalui mengenal secara individual. Nah, pengenalan diri dapat dilakukan secara individual karena kita sendiri yang mengetahui keadaan diri kita sendiri gitu. Kemudian ada feedback dari orang lain. Nah, cara seseorang dapat memberitahu berdasarkan pengamatan dan perasaannya tentang tingkah laku orang lain adalah dengan memberikan umpan balik. Tujuan dan pemberian umpan balik adalah membantu perkembangan potensi diri seseorang demi membentuk pribadi yang mantap. Pemberian umpan balik ini perlu memperhatikan teknik-teknik memberikan umpan balik yang efektif. Menurut John Robert Powers, umpan balik akan efektif bila yang pertama mampu membawakan dengan baik, yang kedua menunjukkan sikap penerimaan, yang ketiga adanya keterbukaan, yang keempat adanya kepercayaan kedua belah pihak dan memiliki perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Menggunakan instrumen tertentu. Instrumen tertentu
itu yang digunakan adalah untuk mengukur potensi diri dengan menggunakan pengukuran secara kualitatif yang dicoba untuk dikuantitatifkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.